Apa yang harus Anda miliki dalam hidup ini adalah bagaimana bisa bermanfaat hidup ini. Dua kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Anda ialah berbahagialah Anda yang sudah menemukan tujuan hidupnya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya lahir di dunia ini? Karena Allah punya agenda lewat hidup Anda. Ada 2 hari bahagia yang harus Anda ingat baik-baik. Ini hari yang paling bahagia adalah hari ketika Anda lahir ke dunia ini. Hal yang kedua yang harus Anda rayakan adalah ketika Anda tahu untuk apa Anda dilahirkan. Orang yang sudah tahu untuk apa Anda ada di dunia ini, saudara akan menjadi orang-orang yang bergairah, saudara punya passion, saudara punya kekuatan untuk menghadapi tantangan karena saudara tahu bahwa hidup Anda menentukan kematian Anda. Anda berbahagia yang sudah menemukan untuk apa Anda dilahirkan. Dan Anda juga berbahagia bahwa Anda sudah menemukan tujuan hidup Anda. Untuk apa kita hidup? Orang yang tahu bahwa dirinya diposisikan di tepi aliran sungai, akarnya merambat ke tepi batang air. Akar itu punya akses. Akar tidak usah diperintah cari air, dia selalu cari air. Akar itu punya insting untuk mencari-cari makanan. Maka di mana ada air, akar pasti menuju ke sana. Apa artinya buat kita? Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah memberi buah, maka bagian kita adalah menghasilkan akar. Berakar di dalam Dia. Itu internal challenge kita. Sebab ada yang mengatakan begini, dan itu Tuhan Yesus sendiri. Apabila kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, tidak usah pusing dengan buah. Buah itu otomatis sudah ada aturannya, sudah ada musimnya. Bagian saudara adalah apabila kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dengan demikian kamu akan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saya mau memberitahukan kepada Anda semuanya betapa pentingnya pemuritan dalam hidup. Kita gereja sedang menghadapi tantangan yang sangat serius. Karena selama ini kita mengimport model gereja dari Eropa. Dan model itu sekarang sudah mati di sana. Gereja adalah gedung, ritual, liturgi. Lihat gerejanya sudah kosong di Eropa sana. Bahkan banyak yang dijual. Kalau kita mengikuti model yang sama dan tidak ada pembaharuan, yang sama akan terjadi di Indonesia. Mengapa? Gereja hanya ritual, berfokus pada hari Minggu dan lupa memuridkan. Memuridkan adalah menolong orang membangun akar, membangun fondasi. Memuridkan itu kita menginternalkan kebenaran. Bagaimana kita bisa setiap hari menginternalkan firman kebenaran. Itulah yang membuat akar kita jadi kuat. Jadi saudara yang selama ini punya konsep ibadah, melayani harus pakai jas, celana hitam, baju hitam, atau baju putih, jas hitam, kemudian dasi hitam. Kalau tidak pakai dasi tidak ada urapan. Itu semua import yang salah, bukan itu. Bukan ritualnya, tapi bagaimana kita menginternalkan kebenaran. Dan kebenaran itu yang menghasilkan. Apabila kamu tinggal di dalam Aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa tadi? Fruitfulness itu datang dari hubungan. Jangan datang kepada Tuhan karena takut. Datanglah kepada Tuhan karena status. Status Anda sebagai anaknya. Bukan karena kekhawatiran-kekhawatiran yang Anda miliki dalam hidup. Jadi kalau datang kepada Tuhan jangan karena khawatir, karena dimotivasi oleh khawatir. Datanglah karena status dan hak Anda sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes 15 dikatakan kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dia bilang apa? Mintalah. Kalau Anda tahu status Anda, yang lain-lain jangan dipusingkan dalam hidup Anda. Tuhan tahu. Apa yang Anda pahami mengenai siapa Anda dan apa yang harus Anda lakukan menentukan bagaimana Anda mengakhiri hidup ini.
Kebenaran yang berikutnya, setelah saudara memahami bahwa gunakan status Anda dalam hidup ini untuk melayani, bukan gunakan yang lain-lain. Maka hidup untuk melayani. Karena ketika hidup untuk melayani dengan alasannya apa? Kamu, bukan money, kamu. Ketika kita melayani karena kamu, berarti Allah memakai kamu untuk berbagi hidup dengan banyak orang yang membutuhkan kehidupan. Maka jangan kaget kalau hidupmu dilimpahi dengan kehidupan.